Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Quran sekalian. Kalau kita renungkan baik-baik gitu loh, kemudian kita bertanya pada diri kita, kenapa Allah itu menurunkan virus corona pada kehidupan kita? Dan ini membuat kita takut, membuat kita was-was, kenapa Allah mengizinkan itu? Pastikan ini seizin Allah. Tidak mungkin sebuah kejadian tanpa seizin Allah. Di dalam Al-Quran pastinya ada jawaban untuk diri kita. Nah, tugas kita adalah untuk kita melakukan sebuah introspeksi pada diri kita, kemudian kita melihat Al-Qur'annya, dan setelah kita lihat Quran, ternyata Al-Quran itu sangat relevan, sangat kontekstual pada setiap zaman. Nah, saya teringat sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah. Di ayat 38 saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan fama tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Qul nahbitu. Allah berfirman, turunlah kalian minha jami'a. Turunlah kalian semuanya. Jadi Allah merintahkan kepada kita, Nabi Adam dan istrinya, termasuk iblis, untuk turun dari surga. Kemudian Allah mengatakan, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, jadi kalau ada petunjuk datang kepada kita manusia, nah petunjuk itu apa? Petunjuk itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, kalau pada zaman kita sekarang, kitabnya adalah Al-Quran. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, jadi kalau kita ikut petunjuknya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini kuncinya. Jadi orang-orang yang mengikuti petunjuk, berarti melihat Al-Quran, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupannya, berarti mengikuti petunjuk, maka tidak ada rasa takut, dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa sih kita takut dengan kasus virus corona seperti sekarang? Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan pada diri kita. Nah, ketakutan itu kan memang muncul ketika kita bisa menyaksikan hampir seluruh dunia mengalami pandemi virus corona ini dan menyebabkan orang terinfeksi, dan masif sekali. Ketika masif, kemudian menginfeksi orang-orang yang sebelumnya memiliki penyakit yang sebelumnya, maka bisa menimbulkan sampai kepada kematian. Ketika itu belum terjadi pada diri kita dan kita menyaksikan banyak orang yang terinfeksi, maka muncul rasa ketakutan pada diri kita. Artinya apa? Rasa takut itu muncul jika apa? Jika itu belum terjadi pada diri kita. Kita kan tidak tahu di masa depan, sehingga muncul rasa takut pada diri kita. Kita memang berdoa kepada Allah, mudah-mudahan virus corona itu tidak masuk pada tubuh kita. Namun, jika Allah menakdirkan kita mendapatkan virus itu, maka ketika kita terinfeksi atau keluarga yang terinfeksi, maka kita akan merasakan sebuah kesedihan. Jadi, rasa takut dan sedih ini memang ada dalam kehidupan kita. Itu adalah bagian dari keseharian kita. Nah, sekarang pertanyaan gini, kapan kita tidak ada rasa takut dan sedih? Di surga, itu udah pasti. Apa? Pasti tidak ada rasa takut dan sedih. Itu di dalam surga. Maka, supaya kita bisa mencicipi rasa yang ada di surga, yang kita terbebas dari rasa takut dan sedih, maka Allah menurunkan kitab Al-Quran ini kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mencicipi. Mencicipi apa? Mencicipi rasa di dalam surga. Jadi kayak kita diberikan sebuah teaser ya, oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Kalau kalian ikut petunjukku, kembali kepada Al-Quran, maka kata Allah di sini, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi untuk obat diri kita, ketika kita merasakan ketakutan dan kesedihan yang kita alami pada hari ini, maka kita kembali kepada Al-Quran ini. Jadi
Jangan biarkan rasa takut dan sedih itu terus pada diri kita tanpa kita kembali kepada Al-Quran ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.